warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspita Sari dengan NIM 19160400117 dari kelompok 2 Pendidikan IPA Reguler A 2019. Nama saya Yunika Riki Apriliani dengan NIM 19160404013. Perkenalkan, nama saya Rifki M. Fahrezi dengan NIM 1916040007. Perkenalkan, nama saya Azimatul Hawa dengan NIM 1916011. Kan nama saya Hasni dengan NIM 191604015. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmadania, NIM 1916041. Sistem tata surya adalah susunan benda-benda langit seperti planet, asteroid, dan satelit yang bergerak mengelilingi matahari. Anggota sistem tata surya sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama matahari, kedua planet-planet, dan yang ketiga bintang, satelit, asteroid, komet, dan meteor. Anggota tata surya yang pertama adalah matahari. Matahari atau surya adalah bintang di pusat tata surya yang bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas yang bercampur dengan medan magnet. Diameternya sendiri sekitar 1.392.684 km dan massanya sekitar 2 kali 10 pangkat 30 kg, mewakili kurang lebih 99,86% massa total tata surya. Anggota tata surya kedua yaitu planet-planet. Ada 9 planet yang terdapat dalam tata surya, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Planet Merkurius. Planet Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Tersusun atas batu, berlembah, dan berkawah. Periode rotasinya 59 hari dan periode revolusinya 88 hari. Planet Venus. Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius. Planet ini mengorbit matahari selama 224,7 hari bumi. Venus tidak memiliki satelit alami
dan dinamai dari dewi cinta dan kecantikan dalam mitologi Romawi. Setelah bulan, planet ini merupakan objek alami tercerah di langit malam dengan magnitudo tampak sebesar minus 4,6 yang cukup cerah untuk menghasilkan Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari Matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Planet Mars. Mars adalah planet terdekat keempat dari Matahari. Namanya diambil dari dewa perang Romawi, Mars. Planet ini sering dijuluki sebagai planet merah karena tampak dari jauh berwarna kemerah-merahan. Ini disebabkan oleh keberadaan besi 3 oksida di permukaan planet Mars. Mars adalah planet bebatuan dengan atmosfer yang tipis. Planet Jupiter. Jupiter sebagian besar terdiri dari materi gas dan cair. Planet ini merupakan planet terbesar di antara 4 raksasa gas dan terbesar di tata surya dengan diameter sebesar 142.984 km di khatulistiwanya. Kepadatan Jupiter yaitu 1,326 gram per cm kubik, merupakan yang terbesar kedua di antara raksasa gas, namun lebih rendah dari 4 planet kebumian lainnya. Planet Saturnus. Saturnus adalah planet ke-6 dari Matahari dan merupakan planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Saturnus juga merupakan sebuah raksasa gas yang memiliki radius rata-rata sekitar 9 kali radius rata-rata bumi. Massa jenis rata-rata Saturnus hanya 1/8 massa jenis rata-rata bumi, tetapi dengan volume yang lebih besar dari bumi. Massa Saturnus tercatat 95 kali massa bumi. 7. Planet Uranus. Uranus adalah planet ke-7 dari Matahari. Uranus merupakan planet yang memiliki jari-jari terbesar ketiga sekaligus massa terbesar keempat di tata surya. Kandungan utamanya adalah hidrogen dan helium, tetapi mengandung lebih banyak unsur es seperti air, amonia, dan metana. Bersama dengan sisa hidrokarbon, atmosfer Uranus merupakan atmosfer planet terdingin di tata surya dengan suhu terendah kira-kira mencapai 49 Kelvin. Planet Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh jika ditinjau dari Matahari. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Massa Neptunus tercatat 17 kali lebih besar daripada bumi. Neptunus mengorbit Matahari pada sekitar 4.450 juta kilometer. Periode rotasi planet ini adalah 16,1 jam, sedangkan periode revolusinya adalah 164,8 tahun. 9. Planet Pluto. Pluto merupakan planet terbesar dan bermassa terbesar kedua di tata surya dan benda terbesar ke-9 dan bermassa terbesar ke-10 yang mengorbit Matahari secara langsung. Pluto merupakan objek transneptunus dengan volume terbesar dan massa yang sedikit lebih kecil daripada Eris. Planet di piringan tersebar, layaknya objek lain di sabuk Kuiper.
Pluto terdiri dari batu dan es relatif kecil, kurang lebih 1/6 massa bulan dan 1/3 volume bulan. Yang pertama adalah bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya yang disebabkan oleh reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi yang terjadi pada intinya. Perlu diperhatikan bahwa bintang semu bukanlah bintang, tetapi planet yang memantulkan cahaya dari bintang lain dan terlihat bercahaya di langit seperti semua bintang. Yang kedua adalah satelit, di mana satelit adalah benda langit yang tidak memiliki sumber cahaya sendiri dan bergerak mengelilingi planet tertentu sambil mengikuti planet tersebut beredar dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua macam satelit, yakni satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam adalah benda-benda luar angkasa bukan buatan manusia yang mengorbit sebuah planet atau benda lain yang lebih besar daripada dirinya. Ketiga adalah asteroid. Asteroid disebut juga planet minor atau planetoid. Adalah benda berukuran lebih kecil daripada planet, tetapi lebih besar daripada meteorit. Umumnya terdapat di bagian dalam tata surya, lebih dalam dari orbit planet Neptunus. Berbeda dengan komet dari penampakan visualnya. Komet menampakkan koma atau ekor, sementara asteroid tidak. Empat, komet, yaitu benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong, parabolis, atau hiperbolis. Istilah komet itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kometes yang berarti rambut panjang. Istilah lainnya adalah bintang berekor yang tidak tepat karena komet sama sekali bukan bintang. Orang Jawa menyebutnya sebagai lintang komukus. 5, meteor, yaitu penampakan jalur jatuhnya meteoroid ke atmosfer bumi. Lazim disebut sebagai bintang jatuh. Penampakan tersebut disebabkan oleh panas yang dihasilkan oleh tekanan ram, yaitu bukan oleh gesekan sebagaimana anggapan umum sebelum ini pada saat meteoroid memasuki atmosfer. Revolusi dan rotasi bumi, di mana rotasi dan revolusi bumi adalah dua perbedaan yang sangat besar. Rotasi bumi adalah sirkulasi bumi di sekitar matahari dan porosnya, sedangkan revolusi bumi adalah sirkulasi bumi yang mengelilingi matahari. Ketika rotasi bumi terjadi selama 24 jam atau 1 hari, sedangkan rotasi bumi terjadi selama 365 hari atau 1 tahun. Revolusi dan rotasi bulan. Rotasi bulan adalah perputaran bulan pada porosnya dari arah barat ke timur.
Dalam satu kali rotasi bulan memerlukan waktu sama dengan satu kali revolusinya mengelilingi bumi. Selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut revolusi bulan. Akibat revolusi bulan, bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi yang disebut dengan fase bulan. Dalam sekali revolusi, bulan mengalami 8 fase.